Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfa Koryani, BP 20 10 86 10 11. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang komunikasi dan struktur organisasi. Nah, apa sih pentingnya struktur organisasi itu dalam sebuah organisasi? Dan apa sih pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi itu? Baiklah, pertama kita akan mengulik tentang struktur organisasi itu sendiri. Nah, struktur organisasi diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi. Jadi dia itu sebagai sistem yang mengatur sebuah organisasi itu. Nah, hal ini yang nantinya akan mengatur sebuah pekerjaan ataupun fungsi yang akan dijalankan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, lebih tepatnya, struktur nantinya yang akan mengidentifikasikan semua hal yang terjadi di dalam sebuah organisasi tersebut. Lalu, sebuah struktur itu nantinya akan dikembangkan dan kita bisa melihat bagaimana sebuah organisasi itu beroperasi untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Nah, itulah pentingnya struktur dalam sebuah organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, secara baik itu secara formal maupun informal gitu. Nah, apa sih pentingnya struktur organisasi itu kalau misalkan dipaparkan secara ini ya, satu persatu. Nah, yang pertama itu dengan adanya kejelasan membuat anggotanya tuh lebih semangat dalam bekerja gitu, karena struktur itu kan juga membantu pengelompokan dalam kinerjanya. Nah, kemudian dengan adanya tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya tanggung jawab, pekerjaan akan menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, hubungan komunikasi dalam organisasi menjadi lancar dengan adanya struktur organisasi ini. Lalu, struktur organisasi ini juga tak terlepas dari beberapa macam struktur dalam sebuah organisasi itu sendiri. Adapun ragam struktur organisasi ini terdiri dari struktur organisasi fungsional, yang dimana pembagian kerja dalam bentuk struktur fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemen seperti keuangan, terus produksi, atau pemasaran dan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu, atau yang berada di luar maupun yang berada di luar organisasi. Nah, kemudian yang kedua ada struktur organisasi divisional. Nah, di mana organisasi itu berbentuk divisional. Nah, ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi di dalam struktur organisasi divisional ini jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Nah, yang ketiga ada struktur organisasi lini dan staf. Nah, struktur organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi lini, azas komando diterapkan, tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf. Jadi lebih tepatnya struktur organisasi lini dan staf ini di mana kinerja dari pemimpinnya akan dibantu oleh para staf, di mana stafnya berperan sebagai pemberi masukan atau bantuan pikiran, saran-saran, dan data informasi yang dibutuhkan oleh si pemimpin yang akan para karyawannya. Dan yang keempat ada struktur organisasi lini. Nah, adapun struktur organisasi lini ini, organisasi ini sering bekerja atau sering disebut sebagai organisasi yang selalu menerapkan sistem militer di dalamnya. Terus yang kelima ada struktur organisasi komite atau proyek ya. Struktur organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif dalam struktur organisasi komite atau proyek ini. Nah, yang keenam atau yang terakhir nih ada struktur organisasi matriks. Nah, struktur organisasi matriks ini adalah kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan divisional. Struktur ini dibentuk dengan tujuan agar menutupi kekurangan dari masing-masing struktur organisasi fungsional dan divisional tersebut. Nah, selain adanya ragam struktur organisasi tadi, ada juga yang namanya jaringan komunikasi organisasi. Nah, yang termasuk dalam jaringan komunikasi organisasi ini ada jaringan komunikasi formal dan yang kedua ada jaringan komunikasi informal.
Nah, jaringan komunikasi formal merupakan jaringan yang menyerupai struktur organisasi di mana komunikasi mengalir melalui jalur-jalur formal. Seperti misalnya seseorang pegawai yang hanya dapat berkomunikasi dengan manajer umum melalui pengawasan langsung gitu. Jadi nggak bisa bebas langsung ngomong ceplas-ceplos sama atasan gitu. Karena ada jalur-jalurnya untuk bisa ngomong sama manajer atau sama atasan. Nah, yang kedua ada jaringan komunikasi informal, di mana jaringan ini terjadi di luar saluran yang telah ditentukan dengan misalnya kayak kita kasih contoh paling sering dilakukannya tuh pada interaksi tatap muka atau melalui sambungan telepon gitu. Nah, di luar jaringan formal. Jadi lebih tepatnya jaringan komunikasi informal ini kita melakukan sebuah komunikasi itu dalam sebuah organisasi tidak harus melalui jalur-jalur formal karena dia bisa melalui jaringan online maupun secara langsung. Karena dia bisa melalui jaringan baik itu secara online maupun secara tatap muka. Nah, tadi kita udah bahas yang namanya ragam struktur organisasi. Terus juga udah ngebahas yang namanya jaringan komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tipe-tipe jaringan komunikasi. Adapun tipe yang pertama yaitu jaringan komunikasi roda. Nah, jaringan komunikasi roda ini memiliki arti bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi itu akan ada yang namanya dari satu pemimpin yang menjadi sentral atau pusat komunikasi. Apabila digambarkan itu seperti pemimpin di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu akan berada di tengah dengan partisipan yang mengelilinginya, dengan karyawan yang selalu mengelilinginya. Dan yang kedua ada jaringan komunikasi rantai. Jaringan komunikasi organisasi secara rantai ini itu lebih ke kayak misalnya contohnya si A menyampaikan informasi kepada si B menyampaikan kepada si C, dan si C menyampaikan kepada si D. Dan si D akan mencari validasi atau sebuah fakta dari informasi yang ia dapatkan. Dia akan menanyakan kembali kepada si A apakah informasi yang didapatkan tersebut sudah benar atau belum. Dia akan mencari tahu sebuah informasi yang didapatkan itu sudah valid atau belum, sudah sama seperti yang disampaikan oleh orang pertama yaitu si A atau belum. Kemudian yang ketiga ada jaringan komunikasi Y. Jadi jaringan komunikasi Y ini bisa digunakan seperti huruf Y atau bisa digambarkan ya seperti huruf Y, di mana 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang di sampingnya seperti pada pola rantai tadi, tetapi ada dua orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Ada faktor yang mempengaruhi komunikasi Y ini terbentuk gitu. Ada faktor-faktor yang namun faktanya memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga jaringan komunikasi Y ini terbentuk. Kalau misalnya pada faktanya memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga jaringan komunikasi Y ini terbentuk. Nah, selanjutnya ada jaringan komunikasi lingkaran. Jaringan komunikasi lingkaran ini hampir mirip dengan istilah jaringan all channel gitu. Nah, ini artinya setiap partisipan mendapatkan semua jenis pesan yang sama, di mana setiap partisipannya juga saling terlihat aktif dan interaktif. Manajemen komunikasi ini cenderung tidak teratur karena masing-masingnya bisa berinteraksi dengan bebas. Jadi si A bisa berinteraksi dengan si C dan si C bisa berinteraksi dengan si D maupun si B. Jadi pada intinya setiap karyawannya itu bebas berinteraksi dengan karyawan lain gitu, bebas memiliki atau mengambil informasi dari karyawan mana saja. Nah, kemudian yang kelima ada jaringan komunikasi bintang. Jaringan komunikasi bintang ini terjadi antara setiap karyawannya, dan setiap karyawannya itu juga bebas memperoleh informasi dari mana saja gitu. Selama masih dalam lingkup organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, itu masih bisa menggapai informasi selama masih dalam ruang lingkup organisasi itu
dia tetap bebas memperoleh informasi dari mana saja. Dia tetap bebas mengonsumsi informasi dari mana saja. Baik itu dari karyawan A maupun karyawan B, C, dan D itu bebas saja. Mereka bisa memperoleh informasi secara bebas. Kemudian ada yang keenam, jaringan komunikasi upward. Dan yang ketujuh ada komunikasi downward. Nah, apa sih bedanya jaringan komunikasi upward ini dan downward? Kalau misalnya upward ini, dia lebih kepada komunikasi yang dibangun itu atau informasi yang diperoleh itu dari atasan kepada bawahan. Nah, sedangkan downward dari atasan ke bawahan. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, jaringan komunikasi horizontal. Berbeda dengan upward dan downward, komunikasi horizontal terjadi dalam jabatan atau posisi yang sama. Biasanya etika komunikasi juga tetap perlu diperhatikan di sini. Sifatnya juga bisa berupa komunikasi formal maupun informal. Nah, yang terakhir, dalam struktur organisasi ini juga membahas manajemen komunikasi. Nah, manajemen komunikasi ini adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok atau organisasi dan maupun itu masyarakat, mereka ingin menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkaran atau orang lain gitu, agar mereka bisa saling terhubung satu sama lain. Manajemen komunikasi ini juga tak jarang diartikan sebagai ini untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Dan manajemen aplikasi ini sering diterapkan dalam berbagai kegiatan komunikasi, dengan tujuan untuk membuat pelaksana komunikasi itu atau orang-orang yang melaksanakan komunikasi itu berjalan secara efektif, sehingga pesan atau hasil yang diharapkan dari penyampaian informasi sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.